Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Minrel semua. Sebelum kita mulai, mari sejenak kita ucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat Aurelia Story, apakah kalian pernah mendengar kisah nyata seorang janda sederhana yang berangkat bekerja ke tanah Arab demi keluarga? Namun takdir malah membawanya ke dalam hubungan terlarang dengan seorang sultan muda yang terpesona oleh tubuhnya? Jangan lupa untuk subscribe channel Aurelia Story sekarang juga, agar kamu tidak ketinggalan kisah penuh air mata dan ketabahan hati ini. Namaku Ranti. Aku janda berusia 32 tahun, asal Purwokerto. Sudah 4 tahun aku hidup tanpa suami, membesarkan anak laki-laki semata wayangku yang kini tinggal bersama ibuku di desa. Hidup memang tidak pernah ramah padaku. Setelah suamiku wafat karena kecelakaan kerja di Kalimantan, aku harus melanjutkan hidup sendiri. Berjualan nasi uduk, menjahit baju, hingga menjadi buruh cuci tetangga. Tapi utang orang tuaku makin membengkak, dan semua itu membuatku nekat. Aku memilih jadi tenaga kerja wanita dan dikirim ke Jeddah. Kota yang selama ini hanya aku dengar dari khutbah sholat Jumat dan cerita para haji. Aku tak pernah menyangka hidupku akan berubah drastis di sini. Hari pertama di rumah megah itu, aku tertegun melihat kemewahan istana tempatku bekerja. Pilar-pilar putih tinggi menjulang, lampu kristal tergantung di langit-langit ruang tamu. Semua serba emas dan wangi gaharu. Tapi yang membuat jantungku berdetak tak karuan bukanlah kemewahan itu, melainkan majikanku. Namanya Sultan Fahd. Usianya 25 tahun. Jauh lebih muda dariku, tapi sikapnya begitu dingin dan penuh kuasa. Ia pewaris satu-satunya dari kerajaan bisnis kurma milik keluarganya. Saat pertama melihatku, matanya tak berkedip. Dan aku merasa tatapan itu bukan tatapan biasa. "Ismuki?" tanyanya pelan dengan bahasa Arab. "Ranti, ya Saidi, saya dari Indonesia," jawabku sambil menunduk. Ia berjalan mendekat. "Anti Jamilah, wajahmu seperti perempuan dari gurun," katanya sambil menyeringai. Aku diam. Hatiku gelisah. Jantungku berdetak lebih cepat. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Aku sering diminta membersihkan kamar pribadinya, meski biasanya itu tugas pembantu senior. Kadang ia memintaku mengantarkan teh ke ruang gymnya malam hari, padahal jam kerjaku seharusnya sudah selesai. Tapi aku tak berani menolak. Kontrak kerjaku dipegang oleh agensi, dan majikanku berhak melakukan apapun terhadap pelayan di rumahnya. Satu malam, aku harus membersihkan kamar mandinya yang berlapis marmer. Bau sabun dari tubuh Sultan Fahd masih tersisa di udara. Aku masuk pelan, memakai sarung tangan karet, dan mulai menyikat lantai. Saat aku sedang menunduk, tiba-tiba pintu kamar mandi tertutup keras dari belakang. Aku kaget. Ketika aku menoleh, Sultan Fahd sudah berdiri di sana. Tubuhnya hanya berbalut jubah mandi putih tipis, rambutnya masih basah, dan mata itu lagi-lagi menatapku seperti malam pertama kami bertemu. "Sayyid, maaf, saya tak tahu Anda masih di sini," kataku gemetar. "Aku sengaja menunggumu," bisiknya, pelan tapi dalam. Ia berjalan mendekat, dan aku mundur perlahan. "Aku ingin tahu, kenapa tubuhmu selalu terbayang dalam kepalaku." Aku menahan napas. "Tolong, saya hanya pembantu, jangan seperti ini." Tapi ia terus mendekat. Tangan kirinya menyentuh lenganku, dan aku berusaha menghindar. Tapi ruangan itu terkunci. Tak ada yang bisa aku lakukan. Dan malam itu, kehormatan yang selama ini aku jaga, runtuh oleh satu nama, Sultan Fahd. Setelah kejadian itu, aku merasa kotor. Aku tak bisa menatap diriku sendiri di cermin. Aku tak berani menulis surat untuk ibuku. Dan aku mulai menyembunyikan diri dari pelayan lain. Setiap malam, aku hanya bisa menangis dalam diam. Hati ini hancur, tapi tak ada yang bisa aku tuntut. Beberapa minggu berlalu, dan tubuhku mulai berubah. Aku mulai mual di pagi hari, tubuh terasa lemas, dan bulananku tidak datang. Aku diam-diam membeli test pack di toko kecil luar kompleks istana. 2 garis merah. Aku duduk di lantai kamar, menangis sejadi-jadinya. Aku hamil. Aku benar-benar hamil. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Gumamku sambil memegangi perut. Tubuhku gemetar. Aku tak bisa tidur malam itu. Bayangan anakku di kampung terus muncul. Bagaimana kalau ibuku tahu?
Bagaimana kalau majikanku menolak bertanggung jawab? Aku adalah janda, dan kini menjadi hamil tanpa suami. Aku berusaha menyembunyikan kehamilan ini, tapi tubuh tak bisa berdusta. Suatu pagi, aku jatuh pingsan di dapur. Pelayan lain panik dan memanggil perawat pribadi rumah. Hasil tes medis membuat mereka terdiam. Dan hari itu juga, Sultan Fahd memanggilku ke ruang kerjanya. Ia duduk di kursi kulit, memandangi hasil tes dengan ekspresi dingin. "Kamu hamil?" tanyanya tanpa ekspresi. Aku hanya mengangguk, menahan tangis. "Kamu harus menikah denganku." Tapi hanya siri. "Aku tak mau skandal ini tersebar," katanya. Mataku membelalak. "Tidak, saya tidak ingin menikah dengan orang yang memperlakukan saya seperti budak. Kamu sudah terlanjur. Sekarang kamu mengandung anakku. Aku tidak akan membiarkan darahku tumbuh di luar istana tanpa ikatan." Aku tertunduk. Pilihan apa yang aku punya? Langit jeda pagi itu tampak sendu, seolah ikut menanggung beban di hatiku. Setelah malam itu, setelah aku tahu bahwa benih dalam rahimku adalah milik pria yang tak pernah mencintaiku, hidupku tak lagi sama. Sultan Fahd tak memberiku pilihan. Ia datang ke kamarku pagi-pagi sekali, membawa 2 orang pria berjubah putih dan 1 pria tua yang katanya adalah imam dari masjid kecil di distrik Al-Aziziyah. Aku duduk di atas sajadah, mengenakan gamis panjang warna krem yang ia belikan malam sebelumnya. Rambutku ditutupi hijab lembut yang masih baru. Tapi mataku sembab. Pipiku basah oleh tangis yang tak bisa aku hentikan. Hatiku gemetar. Ini bukan akad nikah yang kuimpikan sejak dulu. Tak ada keluarga, tak ada ibuku, tak ada wali. Bahkan tak ada rasa cinta. Pria tua itu mulai membaca khutbah nikah. Bahasanya Arab, dan aku tak benar-benar mengerti. Hanya beberapa potong kalimat yang kuingat. Tentang janji, tanggung jawab, dan sakinah mawaddah warahmah. Tapi apa semua itu masih berlaku jika pernikahan dipaksa? Ketika tanganku digenggam oleh salah satu saksi, dan pria itu menyebutkan nama lengkapku disandingkan dengan nama Sultan Fahd bin Hasan al-Yamani, aku hanya bisa menarik napas panjang. Suaraku keluar pelan dan nyaris tak terdengar. "Kabiltu," ucapku lirih. Dan begitulah, hari itu, aku resmi menjadi istri siri dari Sultan Fahd. Bukan sebagai permaisuri, bukan sebagai pendamping hidup yang dicintai, tapi sebagai pengusung aib yang harus segera ditutupi. Tak ada pesta, tak ada kabar, hanya secarik surat yang ditandatangani oleh 3 orang saksi, lalu dikunci rapat dalam laci meja kerjanya. Sultan Fahd memandangi wajahku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia tidak bahagia, tapi juga tidak marah. Seolah semua ini hanya langkah darurat untuk menyelamatkan nama baik keluarganya. "Kamu tidak akan diusir," katanya datar. "Mulai sekarang kamu tinggal di kamar dalam, dekat kamar bayi." Aku sudah atur semuanya. Aku tidak menjawab. Aku terlalu lelah untuk menanggapi apapun. Setiap kali kutatap wajahnya, aku hanya melihat penguasa yang penuh nafsu, bukan suami yang penuh cinta. Tapi aku harus menerima. Karena di dalam perut ini, tumbuh satu nyawa yang tidak berdosa. Hari-hari setelahnya terasa semakin asing. Aku tidak lagi bekerja membersihkan lantai, tidak lagi memasak untuk para pelayan. Tapi statusku tetap tidak jelas. Aku bukan pembantu, tapi juga belum dianggap istri. Hanya segelintir orang di rumah itu yang tahu bahwa aku adalah istri sah secara agama dari Sultan Fahd. Aku tinggal di kamar kecil di lorong dalam. Di sana aku sering duduk di tepi ranjang, memegangi perut yang makin membesar, sambil membaca surat-surat dari anakku di kampung. Ibuku tak tahu apapun tentang kejadian ini. Ia hanya mengira aku mendapatkan pekerjaan yang layak dan bisa menabung untuk masa depan. Suatu malam, hujan turun di luar sana. Angin berembus pelan dari celah jendela. Aku duduk sendirian di atas sajadah, membelai perutku, dan berdoa lirih. "Allah, aku tidak pernah meminta ini. Tapi jika Engkau berikan, maka jagalah anak ini. Jangan biarkan ia tumbuh dalam rasa malu dan aib." Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Sultan Fahd masuk tanpa suara. Ia mengenakan jubah tidur berwarna hitam, rambutnya terurai sedikit acak. Ia berdiri di depan pintu cukup lama, sebelum akhirnya berjalan mendekat dan duduk di tepi ranjang. "Apa kamu masih membenciku?" tanyanya pelan. Aku menunduk. "Saya tidak berani membenci siapapun, Sayyid. Saya hanya ingin hidup tenang."
Ia menarik napas, lalu menghela berat. Tangannya perlahan menyentuh perutku. Gerakan yang selama ini aku hindari, tapi malam itu tak kucegah. Ini anakku, anak pertama dari garis darahku. Aku tahu, jawabku lirih. Awalnya, aku hanya tertarik dengan lekuk tubuhmu. Aku tidak peduli siapa kamu. Tapi sejak kamu hamil, sejak aku lihat kamu menahan semua ini sendirian, aku jadi takut. Takut akan apa? Tanyaku sambil menoleh. Takut kehilanganmu, jawabnya pelan. Kalimat itu membuat nafasku tertahan. Untuk pertama kalinya, suaranya tidak terdengar angkuh. Wajahnya tidak setegas biasanya. Ada getar dalam ucapannya. Ada keraguan dalam tatapannya. Malam itu, kami tidak saling bicara panjang. Tapi aku tahu, untuk pertama kalinya, dia melihatku bukan sebagai pemuas nafsu, melainkan sebagai seorang ibu dari anak yang ia tanamkan. Mungkin, dari situ sedikit rasa itu mulai tumbuh, atau setidaknya, mulai disadari. Hujan turun hampir setiap malam di bulan itu. Langit jeda seolah berubah, seolah ikut meresapi kegelisahan di dalam dadaku. Setiap rintiknya seperti mengetuk-ngetuk jiwaku yang telah lama kehilangan kehangatan. Aku sudah masuk bulan kelima kehamilan. Perutku mulai terlihat membulat, dan langkahku mulai berat. Tapi yang paling berat bukan tubuhku, melainkan hatiku. Rumah itu masih mewah, masih teratur, dan masih penuh protokol. Tapi tidak ada satupun orang yang memperlakukan aku seperti perempuan yang sedang mengandung anak bangsawan. Bahkan pelayan-pelayan lain pun hanya menatapku dari jauh. Mereka tahu posisiku, tapi tidak tahu apa yang terjadi malam itu. Dan mereka tidak berani bertanya. Aku hidup di antara tembok tebal dan tirai beludru, tapi kesepian menemaniku tiap malam. Sultan Fahd, meski sekarang lebih sering menemuiku, tetap tak pernah menyentuh tanganku dengan lembut. Ia lebih banyak diam. Kadang ia datang membawa makanan, duduk di tepi tempat tidur, lalu pergi lagi tanpa sepatah kata. Aku tak tahu, apakah itu bentuk perhatian, atau rasa bersalah. Suatu malam, hujan turun lebih deras dari biasanya. Petir menyambar langit di kejauhan, membuat jendela kamarku bergetar pelan. Aku duduk di tepi tempat tidur sambil menulis surat untuk anakku, Arif. Surat itu tak pernah kukirim. Aku hanya ingin merasa sedang berbicara dengannya. Mas Arif, ibu di sini baik-baik saja, tulisku dengan tangan gemetar. Ibu akan segera menemuimu. Tapi bukan hanya seorang diri. Ibu akan bawa adikmu, entah bagaimana menjelaskan semua ini kepadamu nanti. Air mataku menetes di atas kertas. Tapi sebelum sempat aku melanjutkan, pintu kamar terbuka pelan. Sultan Fahd berdiri di sana. Basah. Rambutnya basah. Bajunya pun lembab karena nekat keluar ke taman saat hujan. Ia menatapku sejenak, lalu masuk tanpa berkata apa-apa. Ia duduk di lantai, di dekat kaki ranjang, bersandar pada tiang kayu ukiran. Aku bingung, katanya pelan. Sejak kamu hamil, aku merasa seperti anak kecil yang kehilangan arah. Aku memandangnya. Wajahnya terlihat lelah, tidak seperti biasanya. Matanya merah. Mungkin karena air hujan. Atau mungkin karena sesuatu yang lebih dalam. Kamu tidak bersalah, Said. Yang bersalah mungkin keadaan. Aku juga tak ingin semua ini terjadi. Tidak, potongnya. Aku yang bersalah. Aku memperlakukanmu seperti barang. Padahal kamu lebih kuat daripada siapapun yang pernah aku temui. Aku terdiam. Hujan terus mengguyur atap rumah itu. Angin masuk dari sela-sela jendela, membuat tirai bergerak perlahan. Kamu tahu, ibuku meninggal saat melahirkan aku, lanjutnya. Ayah selalu menyalahkan diri sendiri, dan sejak kecil aku tumbuh dengan rasa takut kehilangan perempuan yang dekat denganku. Maka setiap kali aku menyukai seseorang, aku buat dia jauh. Termasuk kamu. Aku menunduk. Kata-katanya mengalir seperti sungai yang lama tertahan. Aku takut kamu pergi. Tapi aku juga takut jika terlalu mencintaimu. Karena aku tahu, semua yang aku cintai, selalu hilang. Aku tak tahu harus berkata apa. Jadi aku hanya duduk di sana, mendekatinya, dan meletakkan tanganku di atas tangannya yang dingin karena hujan. Anak ini adalah milik kita, bisikku. Dan aku tidak akan pergi, Said, selama kau tidak menyerah. Ia menatapku. Ada sesuatu di matanya. Luka yang belum sembuh. Tapi malam itu,
Untuk pertama kalinya, ia menyandarkan kepalanya di pangkuanku. Seperti anak kecil. Ia menangis. Dalam diam, aku membelai rambutnya pelan. Perutku berdenyut ringan, seolah bayi kecil itu tahu bahwa malam itu, ayah dan ibunya akhirnya bicara dengan hati. Hari-hari setelah itu mulai berubah perlahan. Sultan Fahd mulai mengatur makanan khusus untukku. Ia memanggilkan dokter dari Madinah untuk memeriksa kondisi janin. Ia mulai memintaku tinggal di kamar yang lebih besar, dengan tempat tidur empuk dan perabotan bayi lengkap. Dan satu hal yang paling mengejutkan, ia mulai menyebutku dengan nama. Ranti, makanannya sudah disiapkan. Jangan telat, ucapnya satu pagi. Aku menoleh, nyaris tak percaya. Bukan lagi, kamu, bukan, Anti, tapi, Ranti. Nama yang selama ini terasa asing baginya, kini keluar dari mulutnya seperti denting lembut di telingaku. Terima kasih, Sayyid. Ia menggeleng pelan. Panggil aku Fahd. Sekarang kamu bukan pembantuku. Kamu ibu dari anakku. Dan wanita yang sedang kupertimbangkan untuk berdiri di sampingku, bukan di belakangku. Aku tercekat. Mungkin saja, cinta bisa lahir dari luka. Tapi luka tetaplah luka. Dan tak semua luka bisa sembuh secepat itu. Aku tahu, jalan masih panjang. Dan masih banyak rahasia istana ini yang belum aku pahami. Tapi untuk saat ini, aku ingin menikmati rasa ini. Rasa di mana seorang wanita biasa bisa membuat seorang sultan tunduk pada suara hatinya sendiri. Tinggal di istana bukan berarti hidup seperti dalam dongeng. Di balik dinding marmer, lampu gantung kristal, dan sofa beludru yang empuk, tersembunyi banyak rahasia yang tak pernah terucap. Aku telah menjadi istri siri dari Sultan Fahd, mengandung anaknya, dan mulai menerima perannya dalam hidupku. Tapi bayang-bayang masa lalu, dan pandangan mata dari seisi rumah ini, belum tentu bisa memaafkan kehadiranku. Seminggu setelah aku pindah ke kamar besar di sayap timur istana, mulai terasa keanehan. Para pelayan yang dulu biasa menyapaku dengan ramah, kini hanya menunduk dingin. Beberapa dari mereka bahkan sengaja membalikkan badan jika aku melewati lorong. Ada bisikan, ada sorotan sinis. Dan satu hal yang membuatku semakin cemas, kehadiran seorang wanita yang baru. Namanya Yasmeen. Ia tinggi, cantik dengan mata tajam, dan setiap langkahnya terdengar seperti dentingan sepatu ratu. Ia adalah sepupu jauh Sultan Fahd dari Riyadh, dan konon telah lama dijodohkan secara diam-diam oleh orang tua mereka. Kedatangannya awalnya hanya dikatakan sebagai kunjungan keluarga, tapi dari tatapan matanya, aku tahu, ia tidak sekadar bertamu. Suatu sore, aku tengah duduk di taman belakang istana, meminum teh sambil menenangkan diri dari mual yang datang tiba-tiba. Tiba-tiba Yasmeen datang, tanpa diundang, duduk di bangku seberang sambil menatapku dari ujung kepala. Kau wanita Indonesia itu, ya? Katanya dengan bahasa Arab pelan, tapi nada suaranya menggigit. Aku mengangguk sopan. Saya Ranti. Jadi ini wajah perempuan yang membuat Fahd mengabaikan seluruh rencana keluarga. Aku terdiam. Perutku seolah mual lagi, tapi bukan karena kandungan. Karena tekanan. Dia tidak mengabaikan siapapun. Saya tidak pernah meminta dinikahi. Tapi saya sudah mengandung anaknya. Dan saya hanya ingin hidup tenang. Yasmeen tersenyum miring. Kamu kira kehamilan bisa membuatmu jadi ratu? Fahd mungkin bermain hati, tapi dia tetap darah bangsawan. Dan kamu hanya pembantu. Kalimat itu menusuk. Tapi aku tidak menunduk. Saya tidak pernah meminta mahkota. Saya hanya ingin anak ini lahir dengan selamat. Itu saja. Dia berdiri, menghampiriku, lalu membisikkan sesuatu sebelum pergi. Kamu pikir cinta bisa tumbuh dari nafsu? Kamu akan lihat, di rumah ini, cinta bukan yang jadi dasar kekuasaan. Setelah Yasmeen pergi, aku menangis diam-diam. Takut, bukan karena kata-katanya, tapi karena aku tahu, dia tidak bicara tanpa alasan. Dan benar saja, sejak hari itu, Fahd mulai berubah. Ia tak lagi datang setiap malam. Ia tak lagi menemaniku makan. Ia sibuk. Atau mungkin, sengaja menjauh. Aku tahu, Yasmeen telah berbicara dengannya. Mungkin tentang reputasi, mungkin tentang darah keluarga. Aku tahu, hubungan kami sejak awal adalah aib. Tapi saat janin ini mulai menendang dari dalam,
Aku tahu hidupku kini sudah tak bisa kembali seperti dulu. Suatu malam, aku memberanikan diri menghampiri Fahd di ruang kerjanya. Ia sedang menatap layar komputer, wajahnya tegang. Fahd, ucapku pelan. Ia menoleh, sejenak terlihat ragu, lalu berkata, "Ada apa?" "Saya hanya ingin tahu, apakah kamu masih ingin aku di sini?" Ia menghela napas. "Kamu tahu jawabannya." "Tidak. Saya ingin mendengarnya. Saya bukan budak yang bisa kau suruh pergi atau tinggal seenaknya. Saya adalah ibu dari anakmu." Fahd berdiri. Wajahnya menegang. Tapi matanya bergetar. "Aku bingung, Ranti. Aku tahu aku mencintaimu. Tapi aku juga tahu, jika aku melanjutkan ini, keluargaku akan menghancurkanmu. Yasmeen bukan hanya sepupuku. Ia adalah jembatan politik keluarga. Jika aku melawan, yang hancur bukan hanya aku, tapi kamu dan anak kita." Aku tercekat. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan dalam diri Fahd. Ia bukan sultan yang berkuasa saat itu. Ia hanya pria muda yang terjepit antara cinta dan kewajiban. "Aku tidak butuh tahta," jawabku pelan. "Aku hanya ingin anak ini punya ayah. Jika itu pun terlalu sulit, aku bisa pergi." Ia memegang tanganku. "Jangan pergi. Tapi jika kamu tetap tinggal, kamu harus siap menghadapi semuanya. Bahkan kebencian Yasmeen." Aku mengangguk. Aku sudah siap. Sejak malam itu, aku tahu hidupku tidak akan mudah. Hari-hari berikutnya adalah badai. Yasmeen semakin sering datang. Ia mengatur acara di istana, menemani Fahd dalam jamuan makan. Dan aku tetap di kamar, menenangkan diri, menyulam baju bayi, sambil berharap hatiku tidak berubah menjadi batu karena rasa sakit yang perlahan menjalar. Satu malam, Fahd datang diam-diam. Ia membawa sehelai selimut bayi berwarna biru muda, dengan bordiran nama, Muhammad Rafi. "Nama yang kupilih untuk anak kita," ucapnya pelan. Aku menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku tahu aku pengecut. Tapi aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidur dalam pelukan pria yang mengaku mencintaiku, tapi belum tentu bisa mempertahankan aku. Kehamilanku telah memasuki bulan ke-7. Nafas semakin pendek, punggung sering nyeri, dan aku mulai susah tidur di malam hari. Tapi semua itu belum sebanding dengan tekanan batin yang terus menggerogoti. Yasmeen kini hampir setiap hari berada di istana. Ia semakin lekat dengan keluarga besar Sultan Fahd, dan bisikan-bisikannya mulai sampai ke telinga orang tua Fahd, terutama ibunya, Ummu Laila. Aku mendengar kabar itu pertama kali dari Fatimah, salah satu pelayan tua yang diam-diam masih peduli padaku. Sayyidah Yasmeen sudah mulai bicara soal pernikahan resmi, di hadapan ibu tuan muda, katanya sambil menata handuk. Hatiku mencelos. Pernikahan resmi? Sementara aku masih istri siri, yang hanya diketahui oleh sedikit orang dalam lingkaran dalam. Hari itu, aku menangis sendiri di kamar, memeluk bantal sambil membayangkan wajah anakku nanti. Apa yang harus aku jawab jika suatu hari ia bertanya, "Ayahku siapa, Ibu?" Dan aku tak bisa menunjukkan bukti apapun, bahkan tak bisa menjawab dengan kepala tegak. Sore harinya, saat aku sedang menyulam baju bayi yang mulai jadi, pintu kamarku diketuk dengan keras. Aku buru-buru berdiri dan membuka pintu. Di hadapanku berdiri seorang wanita tua, berjilbab hitam, dengan wajah penuh wibawa, Ummu Laila, ibu kandung Sultan Fahd. Aku langsung menunduk. "Assalamualaikum." Ia tidak menjawab salamku. Matanya menelusuri isi kamar, lalu berhenti di perutku yang membuncit. "Jadi ini hasil dari nafsu anakku yang tak terjaga," katanya datar. Aku tercekat. Mulutku kaku. "Saya mohon maaf, Ummu, saya tidak pernah berniat mengotori istana ini." "Kalau begitu, kenapa kau tidak pergi setelah tahu dirimu hamil?" Suaranya tajam. "Kenapa tetap tinggal, seolah menuntut hak yang tak kau miliki?" Aku menggigit bibir, berusaha menahan air mata. Saya hanya ingin anak ini lahir dengan aman. Saya tidak pernah menuntut. Tapi saya juga tidak ingin anak saya tumbuh tanpa ayah. Ummu Laila berjalan mendekat, berdiri hanya beberapa jengkal dariku. "Kau pikir, menjadi istri siri dari Sultan adalah hal kecil?
Kau pikir keluarga kerajaan akan membiarkan pewaris mereka lahir dari rahim seorang pembantu tanpa darah bangsawan? Aku menunduk lebih dalam. Tapi ada suara kecil dalam hatiku yang mulai melawan. Saya memang bukan bangsawan, Ummu. Tapi saya tidak hina. Saya tidak mencuri, tidak memaksa. Saya hanya perempuan biasa yang ingin melahirkan anaknya dengan selamat. Ummu Laila memandangku dalam. Untuk sesaat, matanya melembut. Tapi hanya sesaat. Kau kuat, ya? Katanya pelan. Tapi jangan terlalu percaya diri. Dunia kami lebih keras dari sekadar kehormatan. Lalu ia pergi, meninggalkan aroma parfum mawar dan bekas getaran di hatiku. Aku terduduk di lantai, menatap pintu yang tertutup, dan tahu satu hal pasti, pertarungan ini belum selesai. Malamnya, Sultan Fahd datang. Wajahnya tegang, dan aku tahu ia pasti sudah bicara dengan ibunya. Dia mengancamku, katanya pelan. Jika aku menikahimu secara resmi, aku akan dicabut dari pewarisan. Aku memandangnya, lalu tersenyum kecil. Lalu apa yang akan kamu pilih? Aku dan anak ini, atau gelar dan istana ini? Ia tertunduk. Lama. Lalu berkata dengan suara lirih. Jika aku kehilangan segalanya, bagaimana aku bisa melindungi kalian berdua? Aku tidak menjawab. Karena aku tahu pertanyaan itu bukan untuk dijawab. Tapi untuk ditelan bersama tangis yang tidak sempat keluar. Hari-hari berikutnya, aku mulai menyendiri. Bahkan Fatimah pun jarang menemuiku. Seolah ada larangan tak tertulis untuk mendekatiku. Aku kembali pada titik paling sepi dalam hidupku. Tapi aku tidak marah. Tidak membenci. Karena di tengah semua ini, aku masih punya satu alasan untuk bertahan. Bayi dalam rahimku. Satu sore, aku memutuskan berjalan ke taman belakang. Udara jeda sedang sejuk, langit kelabu. Aku duduk di bangku yang pernah menjadi saksi pertemuanku dengan Yasmeen. Tapi kali ini, bukan Yasmeen yang datang. Melainkan Fahd. Ia duduk di sampingku, diam. Lama. Lalu berkata pelan, aku sudah bicara pada ayah. Aku menoleh. Tentang kita. Ia mengangguk. Aku bilang, aku akan bertanggung jawab. Resmi. Aku akan menikahimu dengan disaksikan keluarga kerajaan. Dan aku tak peduli dengan pewarisan. Aku tercekat. Apa ayahmu setuju? Fahd menghela napas panjang. Dia tidak menyukai idenya. Tapi dia menghormatiku sebagai putranya. Dan dia lebih menyukai kejujuran daripada skandal tersembunyi. Air mataku jatuh. Bukan karena sedih. Tapi karena kelegaan yang seperti datang dari langit. Aku hanya ingin hidup sebagai ibu dari anakmu, bukan sebagai rahasia. Kataku pelan. Ia menggenggam tanganku. Dan aku akan pastikan, kamu bukan hanya ibu dari anakku, tapi juga pendampingku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa menjadi perempuan yang diakui. Bukan karena tubuhku. Bukan karena rahimku. Tapi karena aku bertahan dalam badai yang tak banyak perempuan sanggup menanggungnya. 3 hari sebelum pernikahan resmiku dengan Sultan Fahd diumumkan, istana berubah menjadi medan sunyi. Tidak ada pesta. Tidak ada pengumuman di depan para tamu. Semuanya dilakukan secara tertutup. Pernikahan ini bukan selebrasi, melainkan pengakuan akan sesuatu yang seharusnya disembunyikan. Tapi aku tidak menyesal. Bahkan jika hanya menjadi bisik-bisik di balik tabir, setidaknya aku telah diakui. Hari itu, aku duduk di ruangan kecil berisi cermin besar dan lampu gantung, menunggu giliran untuk mengenakan busana pengantin. Bukan gaun putih dengan renda dan kerudung panjang seperti yang sering kubayangkan sejak kecil. Tapi gamis polos berwarna gading dengan sulaman tangan dari Mekah. Tidak ada mahkota. Hanya sebuah cincin emas tipis yang akan disematkan di jari manisku oleh pria yang pernah membuatku menangis di kamar mandi istana. Fatimah datang membawa baki berisi teh hangat. Ia tersenyum, dan kali ini tidak pura-pura. Sayyidah Ranti, ucapnya pelan, saya ingin minta maaf. Selama ini saya takut mendekatimu. Tapi sesungguhnya, saya kagum pada keberanianmu. Aku tertegun. Saya juga takut, Fatimah. Tapi saya tidak bisa lari. Ada nyawa dalam tubuh ini yang menahan saya tetap bertahan. Ia memelukku. Semoga Allah memberkahi langkahmu. Tidak banyak perempuan yang bisa melewati badai sebesar ini tanpa berubah jadi batu.
Saat aku mengenakan baju pernikahan itu, tidak ada dentingan musik. Tidak ada fotografer. Tidak ada tamu kehormatan. Hanya satu ruangan kecil dengan imam, saksi, dan ayah Sultan Fahd yang kini terlihat lebih tenang daripada biasanya. Pernikahan itu berlangsung dalam 10 menit. Aku kembali mengucap akad nikah, kali ini di hadapan keluarga. Dan saat kalimat sah terdengar, aku tidak menangis. Tidak juga tersenyum. Hatiku seperti baru saja melepaskan sesuatu yang berat, dan menerima sesuatu yang lebih berat lagi. Malam harinya, aku duduk berdua dengan Fahd di balkon kamar utama. Udara jeda terasa lembut. Dari kejauhan terdengar suara adzan Isya, sayup-sayup mengalun bersama semilir angin. Fahd meraih tanganku, menatap wajahku lama, lalu berkata pelan, "Sekarang kamu istriku." Di depan semua orang. Aku menatap matanya. Mata yang dulu hanya penuh hasrat, kini mulai mengandung tanggung jawab. Tapi, apakah semua orang benar-benar menerima? Ia menarik napas. Ibuku belum sepenuhnya merestui. Yasmeen pergi ke Riyadh, tapi aku tahu dia akan kembali. Dan para bangsawan masih menolak menyapamu dengan gelar resmi. Aku menunduk. Jadi aku tetap perempuan di balik tirai. Ia menggeleng. Tidak, Ranti. Kamu adalah perempuan di balik tabir, tapi bukan karena disembunyikan. Melainkan karena dunia belum siap menerima kenyataan bahwa cinta bisa lahir dari kehancuran. Aku termenung. Kalimat itu menyentuh. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya, mungkin memang benar. Aku tidak ingin cinta yang sempurna. Aku hanya ingin cinta yang bertahan. Beberapa malam kemudian, terjadi sesuatu yang tak pernah kuduga. Aku terbangun tengah malam karena perutku terasa sakit. Kencang. Nafasku terengah. Peluh membasahi keningku. Aku terjatuh di sisi tempat tidur sambil memegangi perutku yang kini sebesar semangka. "Fahd!" teriakku dengan suara parau. Ia langsung terbangun dan memelukku. "Ranti, apa yang terjadi?" Aku rasa ini waktunya," jawabku dengan air mata di mata. Panik melanda. Dokter dipanggil. Perawat pribadi datang terburu-buru. Semuanya mendadak kacau. Aku digotong ke ruang bersalin khusus yang memang sudah disiapkan, tapi aku tidak pernah menyangka saatnya akan secepat ini. Di tengah cahaya lampu yang menyilaukan, dan suara detak jantung yang terus dipantau oleh mesin, aku menggenggam erat tangan Fahd. "Apapun yang terjadi, tolong jaga anak ini," bisikku. Fahd mencium keningku. "Kita akan melaluinya bersama." Dan dalam rasa sakit yang seolah membelah tubuh, dalam darah dan air mata, tangisan pertama bayi itu menggema, seperti adzan yang turun dari langit. Aku menangis. Bukan karena sakit, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa hidup kembali. Seorang perawat meletakkan bayi laki-laki mungil di pelukanku. Matanya masih tertutup, kulitnya kemerahan, dan bibirnya mungil. Fahd menatapnya, lalu membisikkan adzan ke telinga kanannya. "Namanya Muhammad Rafi," katanya dengan air mata yang jatuh diam-diam. "Putra pertama dari wanita paling berani yang pernah kutemui." Aku tersenyum, memandangi bayi kecil itu, dan tahu bahwa meski dunia belum sepenuhnya menerima kami, cinta ini telah menemukan tempatnya. 3 bulan setelah kelahiran Muhammad Rafi, istana seolah kembali bernapas. Bayi itu membawa perubahan. Setiap tangisnya membuat para pelayan berlarian. Setiap tawanya menumbuhkan senyum bahkan dari wajah-wajah yang dulu memandangku sinis. Rafi seolah menjadi jembatan, bukan hanya antara aku dan Fahd, tapi juga antara hatiku dan dunia yang dulu ingin membuangku. Fahd kini semakin berubah. Ia menjadi ayah yang sigap. Kadang terbangun lebih cepat dariku saat Rafi menangis di malam hari. Ia belajar memandikan bayi, menyuapiku makanan sambil aku menyusui, bahkan menyisir rambutku saat aku terlalu lelah untuk mengangkat tangan. Ia tak lagi menyinggung tentang tahta atau keluarga. Yang ia bicarakan hanyalah kami, aku, dia, dan Rafi. Namun aku tahu dunia luar belum berubah. Yasmeen memang tak pernah kembali, tapi pengaruhnya masih terasa. Setiap ada tamu bangsawan yang berkunjung, aku tetap disuruh tinggal di kamar. Jika ada acara makan malam resmi, Fahd datang sendiri tanpa menyebutkan aku. Dan surat-surat yang datang dari keluarganya di Riyadh masih menganggap bahwa putra pertama Fahd belum lahir. Aku menjadi rahasia yang disimpan rapi oleh cinta. Suatu sore,
Aku duduk di taman belakang dengan Raffi dalam gendongan. Ia sudah mulai bisa menggenggam jariku, tersenyum saat diajak bicara, dan mengoceh pelan setiap kali mendengar suara burung. Di hadapan kami, matahari hampir tenggelam, memantulkan cahaya jingga ke atas dinding istana yang megah. Fahd datang membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di sampingku, memandangi Raffi lama, lalu menatapku dalam. Ranti, aku ingin bicara soal masa depan. Aku menoleh pelan. Tentang apa? Tentang warisan. Aku tercekat. Darah bangsawan di keluargaku mengharuskan pewarisan resmi. Tapi Raffi, meski dia anakku, tidak akan diakui jika tidak melalui prosedur kerajaan. Mereka ingin aku menikah dengan wanita dari terah keluarga agar garis itu tetap bersih. Aku menggigit bibir. Jadi maksudmu, Raffi tidak akan pernah diakui sebagai ahli waris? Fahd menggeleng. Tidak oleh keluarga, tapi olehku iya. Ia merogoh saku jubahnya, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil berbahan kayu jaitun. Di dalamnya ada sehelai kalung dengan liontin kecil berbentuk huruf Arab dari emas murni. Huruf Ra, inisial Raffi. Ayahku dulu memberikannya padaku saat aku lahir. Sekarang, aku serahkan ke Raffi. Tanganku gemetar saat menerima kotak itu. Kalung kecil itu bukan sekadar perhiasan. Itu simbol. Simbol bahwa meski dunia tak mencatatnya, seorang ayah telah mewariskan sesuatu yang lebih besar dari gelar, pengakuan. Aku menangis. Tangis bahagia yang sunyi. Air mata yang tak perlu kata-kata. Hari-hari berikutnya aku habiskan dalam diam yang damai. Fahd semakin sering menuliskan sesuatu di ruang kerjanya. Katanya, ia sedang menyusun dokumen untuk yayasan yang akan ia dirikan atas nama Raffi. Sebuah lembaga pendidikan untuk anak-anak yatim dan kaum duafa. Ia ingin nama Raffi dikenal bukan karena darah bangsawan, tapi karena amal dan ilmu. Jika nanti aku mati, dan dunia tetap menolakmu, setidaknya dunia akan mengenal anak kita sebagai pembawa cahaya. Katanya suatu malam sambil mengusap rambutku yang tergerai. Aku hanya bisa memejam, menikmati kalimat itu seperti doa. Tapi kehidupan tidak selalu seperti puisi. Beberapa bulan kemudian, saat Raffi berusia 7 bulan, terjadi tragedi. Ayah Sultan Fahd wafat mendadak karena serangan jantung. Dan dalam waktu singkat, seluruh dinasti Al-Yamani berubah arah. Dewan keluarga berkumpul. Surat resmi dari Riyadh datang. Dan satu persatu, tekanan demi tekanan kembali menghantam. Fahd dipanggil untuk ditentukan sebagai pewaris resmi, dengan satu syarat. Ia harus menceraikan istri sirinya dan menikah dengan keturunan dari keluarga Al-Qurashi. Kabar itu datang ke telingaku lewat mulut Fatimah. Dan malam itu, aku terdiam lama di kamar sambil menggendong Raffi yang tertidur. Pukul 2 dini hari, Fahd masuk ke kamar dengan wajah letih. Ia duduk di tepi tempat tidur, lalu menunduk. Lama. Besok, aku harus ke Riyadh, katanya pelan. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengelus rambut Raffi. Ranti, kalau aku tidak kembali dalam waktu dekat, kamu tetap di sini. Semua sudah aku atur. Rumah ini, kamar ini, pelayan, dan seluruh kebutuhanmu akan tetap dijamin. Aku menatapnya, kemudian bertanya lirih. Apakah ini akhirnya? Ia mendekat, menggenggam tanganku. Tidak, ini bukan akhir. Tapi dunia kita memang tak pernah memberikan jalan yang utuh. Aku tidak tahu apakah mereka akan membiarkanku tetap denganmu. Tapi apapun yang terjadi, kamu adalah satu-satunya perempuan yang kucintai. Ia mencium keningku. Kemudian memelukku dan Raffi dalam satu pelukan yang sunyi. Keesokan paginya, ia pergi. Dan aku tetap di istana itu. Menunggu. Seperti bunga yang mekar di balik tembok batu. Bulan demi bulan berlalu. Surat dari Fahd tetap datang. Tapi tubuhnya tak kunjung kembali. Ia masih di Riyadh, katanya. Berjuang. Melawan warisan tak tertulis. Dan aku tetap bertahan. Mendidik Raffi. Membacakan sholawat setiap malam. Menyebut nama ayahnya dengan bangga. Dan memeluk kalung emas huruf, setiap kali rasa takut mulai datang. Karena meski dunia belum mengakui, tapi kami tahu. Warisan yang paling mulia adalah cinta yang tidak dibunyikan dengan fanfar. Tapi ditanamkan dalam diam, dalam setia, dalam sabar.